Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat restorasi, semoga dalam keadaan sehat walafiat, amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, di sini saya kedatangan sebuah HP ya, Redmi 3S dengan kerusakan tidak bisa dicas atau not charging. Ya, saya terima dalam keadaan seperti ini ya. Fingerprintnya sudah tidak ada, dan ini kayaknya sudah pernah dibongkar ya sebelumnya, karena saya lihat itu back covernya saja sudah mengangkat. Nah, saya coba colokkan cas itu tidak ada respon ya. Biasanya Xiaomi itu ada notifikasi ya di dekat tombol home, biasanya ada LED yang berwarna merah kalau tanda-tanda pengisian. Kalau di sini tidak ada sama sekali ya. Oke lah, kalau begitu saya akan coba bongkar aja terlebih dahulu untuk memastikan apanya yang rusak. Nah, setelah saya buka, ini keadaan mesin seperti ini. Ternyata sudah tidak ada fingerprintnya ya. Oke, selanjutnya saya akan mencoba mengukur tegangan yang masuk lewat charger, dan saya akan ukur di bagian konektor baterainya. Apakah akan muncul nilai atau tidak? Saya menggunakan multitester digital dan selektor saya arahkan ke 20 volt DC, karena biasanya arus yang masuk di handphone tersebut biasanya berkisar antara 4,2 volt. Nah, saya di sini saya akan mengukur di bagian positif baterai, dan negatifnya saya ukur tidak ada nilai tegangan ya, itu muncul 0,4, berarti asumsinya itu arus tidak masuk ke baterai. Oke, sekarang saya akan bongkar terlebih dahulu papan charger yang terletak di bawah ini. Nah, inilah kondisinya, sudah tidak ada, biasanya itu dioda sudah dicabut kayaknya itu. Nah, sekarang saya akan mencoba mencabut dulu terlebih dahulu konektor casnya aja. Barangkali di situ permasalahannya. Saya arahkan blower itu untuk anginnya 3 dan panasnya 3,5. Namun kondisikan saja dengan blower masing-masing. Lalu saya tambahkan flux ya untuk mempermudah pencopotan konektornya supaya lebih lunak ya. Nah, di sini kita panaskan terlebih dahulu blowernya semaksimal mungkin untuk mempercepat pengangkatannya. Jadi usahakan blowernya itu sudah ready panas. Nah, sekarang langsung saya tembak ke bagian konektor casnya dengan fokus. Nah, terus coba digoyang-goyang sedikit bagian konektornya ya. Kalau sudah, langsung kita bersihkan dengan menggunakan thinner ataupun minyak kayu putih. Di sini saya menggunakan thinner aja, dan saya bersihkan dengan sikat gigi. Setelah dibersihkan, biasanya saya menyolder ulang kaki-kaki pin dari konektor tersebut, agar supaya dalam pemasangannya nanti supaya lebih mudah aja. Saya tambahkan flux terlebih dahulu, kemudian saya solder ulang untuk kaki-kaki pinnya. Tujuannya supaya mempermudah dalam pemasangannya nanti. Setelah dirasa rata, nah itu diratakan bagian-bagian pinnya, jangan sampai ada yang menyatu. Nah, di sini saya menggunakan konektor cas bekas cabutan ya, karena bekas cabutan itu lebih kuat dan lebih awet. Oke, sebelum kita menembak dengan blower, biasanya saya presisikan dulu bagian kaki-kakinya di lubang-lubang tersebut,
agar supaya dalam nanti penembakannya itu lebih mudah. Nah, di sini saya langsung tembak saja pakai blower dengan setelan yang sama dari pembongkaran yang tadi. Nah, di sini terus kita tembak dengan fokus supaya si timah itu cepat meleleh, dan setelah meleleh kita tekan aja seperti ini supaya dia tidak goyang lagi. Nah, kemudian sesudah di blower kita bersihkan terlebih dahulu kaki-kakinya supaya tidak belepotan cairan-cairan dari flux itu. Nah, menggunakan tisu bisa, di sini saya menggunakan thinner supaya lebih cepat kering dan lebih bersih ya. Nah, ini sudah selesai saya pasang, kemudian saya rangkai kembali bagian port bawah PCB charger itu ke handphonenya. Langkah selanjutnya ya biasanya saya rapihkan terlebih dahulu, jangan lupa baut-bautnya kita pasangkan lagi supaya tidak goyang. Ya, selanjutnya saya akan coba ukur kembali tegangan yang masuk dari chargernya, apakah sekarang sudah masuk. Seperti biasa saya arahkan selektor multitester digital itu di 20 volt DC. Kemudian saya akan colokkan kabel chargernya ke konektor cas di HP, dan setelah itu kita akan lihat bersama-sama apakah tegangannya sudah masuk ke konektor baterai. Nah, di sini saya akan coba cek tegangannya dan perhatikan multitester digital saya. Nah, di situ sudah masuk 4 volt ya. Berarti indikasinya arus dari charger tersebut melalui konektor cas sudah bisa masuk ke baterai ya, insya Allah. Sekarang sudah selesai dan saya akan coba menggunakan baterai ya. Nah, di sini saya pasangkan baterai terlebih dahulu. Kemudian saya akan coba colokan kabel chargernya. Apakah bisa ngecas? Alhamdulillah Robbil alamin. Ternyata sekarang sudah mengisi ya. Nah, itu terlihat ada indikator LED merah, berarti pengisiannya berhasil. Nah, saya akan rapihkan terlebih dahulu bagian baterainya ya, karena di sini supaya kuat baterainya menggunakan lem ya. Selanjutnya ya tinggal kita rapikan terlebih dahulu bagian-bagian yang telah kita copot tadi. Jangan lupa baut-bautnya seperti kaleng-kaleng penutup dari mesin tersebut, jangan lupa kita pasang lagi ya. Nah, ini saya pasang lagi kaleng-kalengnya. Dan jangan lupa pula ya, itu tombol-tombolnya kita pasang lagi seperti semula. Kemudian saya akan pasangkan di backdoornya, dan saya akan coba untuk menyalakannya. Ini saya pencet tombol power. Nah, sekarang sudah bisa nyala ya, dan kita akan pasang kembali SIM card pemiliknya. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, mohon dukungannya agar segera subscribe, like, share, and comment ya, supaya channel ini terus berkembang. Baiklah teman-teman, karena HP-nya sudah normal dan bisa mengisi, saya cukupkan video ini sampai di sini saja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam restorasi.